Ya Siap, ini Bu. ya, apa saja Insya yang Allah, Bu. disiapkan Pak? Mengacu kemarin setelah diberikan kisi-kisi, mencari bahan dari modul, Bu, terkait dengan kisi-kisi. Oh, berarti sudah siap semua ya, ini Jadi dari baca-baca, pertanyaan awal sampai akhir insya Allah sudah terjawab ya. belum, Bu. Insya Pak Allah, Bu. Muhammad itu ngambil RTP untuk kelas berapa Pak yang diupload? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Kelas 6 MI, MI SD. MI. MI, Bu. Modelnya apa Pak? PBL apa PJBL? Eh, Apa DBL? ya, problem based learning, Bu. PBL ya. Ya, betul, Materi yang PBL, Bu. diambil apa Pak? Minuman halal Ya, dan haram, Bu. materinya apa Pak? Minuman halal dan haram, Makanan Bu. halal dan haram. Oke. Ya, tentang KD-nya menentukan minuman halal dan haram. Minuman halal dan haram. Baik, kita lihat di pertanyaan kisi-kisi Pak. Sesudah Siap. Bu Is. Iya, coba dibuka di situ. Tadi kan insya Allah memperhatikan Pak Ibnu, Bu Iis. Ya, Hmm. insya Allah terlihat di situ mana saja yang belum terjawab oleh dua peserta tadi. Mangga, Baik, Bu. dilanjutkan Pak. Baik, tadi Bu Iis sudah sampai nomor 2.6 ya, Bu. Apakah RPP saudara sudah berorientasi gitu, Bu ya? Iya. Sekarang bagaimana cara Nanti mengembangkan materi menjawabnya mohon ajar dari dialihkan buku ya dokumen? Pak ya. Ya, siap, Bu. Ini saya baca kisi-kisi, Bu. Ya, ya. Ya, bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Untuk mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum yang harus kita laksanakan, pertama kita menentukan SKL, KI, KD, serta IPK. Ya, mulai dari situ untuk perancangan rencana pembelajaran. Nanti setelah kita susun KD dan IPK-nya, maka akan muncul nanti tujuan pembelajaran. Ya, kalau sudah muncul tujuan pembelajaran, maka bisa kita siapkan bahan ajar, terus model pembelajarannya, serta langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Nah, ketika menyampaikan materi ini yang diperuntukkan untuk kelas 6 MI ya Pak ya, metode yang Mm-mm. digunakan gimana Pak? Coba jelaskan lagi Pak. Oke, untuk metode pembelajaran karena saya mengambil model pembelajarannya itu berbasis masalah, ya, problem based learning, maka yang saya gunakan adalah dengan metode berdiskusi. Ya, karena tujuannya adalah dari PBL ini agar menciptakan siswa itu aktif dalam pembelajaran dan bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ya, karena tujuan dari problem based learning ini bukan hanya anak dapat memecahkan masalah pada saat di kelas saja, tapi nanti untuk kedepannya mereka harus bisa menyelesaikan masalah ketika dalam kehidupan nyata. Kalau misalkan sudah dibiasakan dengan berdiskusi, karena kan di problem based learning ini, yang pertama anak disajikan permasalahan, terus yang kedua diminta untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang ketiga itu diarahkan, anak-anak itu diarahkan untuk mencari sumber informasi dari manapun yang apa namanya yang terpercaya sumber-sumber itu. Jadi nanti ketika anak itu bisa berdiskusi dengan permasalahan serta bahan ajar yang mereka kumpulkan, materi-materi sumber-sumber yang mereka kumpulkan disatukan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu, Bu.
Oke. Untuk penilaiannya bagaimana, Pak? Penilaiannya Untuk bagaimana? penilaian nanti ya, penilaian masuk kepada kategori keterampilan. Jadi anak di nanti anak setelah berdiskusi dia maju tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan masing-masing kelompok. Perintah Poin-poin yang diskusinya bagaimana, Pak Muslim? perintah diskusinya saya menampilkan berbagai macam minuman halal dan minuman haram ya, serta ada gambar-gambar orang sakit itu akibat-akibat dari minuman halal dan minuman haram. Mereka di situ untuk menentukan mana jenis minuman halal, mana jenis minuman haram ya. Terus jadi perintahnya menentukan menentukan jenis minuman halal dan minuman haram serta akibat dari minuman halal dan minuman haram. Untuk penilaian pertama siswa aktif dalam keaktifan siswa dalam berdiskusi. Yang kedua, penyampaian hasil diskusi. Itu salah satunya Bu untuk penilaiannya. Nah, Pak Muhammad kan itu kelas 6 ya, Pak ya? Ya Bu, betul. Iya, di situ perintahnya tadi hanya suruh mengamati. Cukup itu saja. Nah, di sini sepertinya belum Ya Bu. ada pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir tingkat tinggi. Ya, apa sudah ada? Di situ ada Bu menentukan Bu untuk KD-nya C4-nya menentukan Bu. Menentukan dari penglihatan itu, Ketentuan. mengamati gambar, menentukan saja. Ya, karena kan mengklasifikasi untuk jenis minuman halal haram itu kan contohnya misalnya air susu. Kenapa dia dikatakan halal, Bu? Menentukan Ya. jenis-jenis minuman halal dan haram. Contoh minum air susu. Ya kalau untuk kelas 1 mungkin susu halal gitu ya, tapi untuk di kelas 6 dia harus menjelaskan kenapa itu halal air susu itu. Ya ketentuannya air Ya. susu halal karena berasal dari binatang yang halal itu. Itu menurut saya salah satu berpikir hoax, Bu. Oh gitu. Selain itu ada lagi? Ya, karena dengan alasannya, Bu. Ada berapa pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir tingkat tinggi, Pak? Yang sesuai dengan RPP Bapak. Kalau oke. Ini kurang lebih ada 5, Bu. Bisa disebutkan, Pak? Oke, sebentar, Bu. Yang kriteria berpikir tingkat tinggi saja. Oh, kriteria iya. Untuk di KD saya kan ada 2, Bu. Untuk di KD-nya siap. Yang pertama KD menentukan ketentuan minuman halal dan haram. Yang kedua menganalisis akibat dari minuman halal dan haram. Contoh pertanyaan kognitif. Nah, di sini saya ada soal. Contohnya Bu ya. Enggak. Budi setiap pagi, contohnya disebutkan atau gimana Bu? Ya, boleh. Sebutkan aja. Oke.
Pak Muhammad Muslim di materi yang Ya, Bu. disampaikan ini, Mm-mm. dalil yang diambil dari surat apa, Pak? Dari surat Al-A'raf ayat 157, Bu. Wa yuhilla lahumut thayyibatu wa harramu lahumul khaba'is. Allah telah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, Bu. Dari dalil Allah di sini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, yang bisa membawa kebaikan, maka Allah halalkan. Sedangkan segala sesuatu yang buruk, yang merusak, itu Allah haramkan. Contohnya susu, madu itu baik untuk kesehatan, maka itu Allah halalkan. Yang haram contohnya adalah khomar. Khomar itu memabukkan, terus merusak kesehatan, ya itu Allah haramkan. Seperti itu, Bu. Baik, dalam penyampaian materi ini nih, ketika evaluasi, hasilnya bagaimana, Pak? Dalam satu kelas itu. Hasilnya yang mencapai ketuntasan hampir 90%, Bu. Ini sudah ya, Pak? Tujuannya Ya, sudah. betul, Bu. PPTK. Masalah yang untuk masalah yang diambil keaktifan siswa, ya pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keaktifan siswa, Bu. Alhamdulillah hasil 90%, Bu. Nah, ketika di siklus pertama itu menunjukkan hasil yang bagaimana, Pak? Siklus yang pertama itu menunjukkan hasil yang belum mencapai, baru 60%. Yang kedua, saya tambah lagi, evaluasinya adalah anak masih kurang terfokus, Bu, dengan pembelajaran ya. Bahkan saya kasih gambar-gambar yang lebih menarik. Terus yang kedua, anak lebih diajak ice breaking itu, anak itu ketika senang maka akan lebih aktif dalam belajar. Ya, setelah saya beli ice breaking dan beri pemahaman tentang belajar mandiri ya. Terus yang sama yang ketiga adalah kekurangan anak itu dari bahan aja, sumber-sumber, Bu. Ya, yang ketiga itu saya tambah sumber-sumber belajar itu dari YouTube, buku-buku itu ditambah. Nah, mereka lebih aktif ketika ada bahan untuk mencari menyelesaikan permasalahan. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang bawahnya, Pak. Silakan. Yang bawahnya. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur? Oke, baik, kita pahami bahwa pengetahuan fakta itu adalah sifat dari segala sesuatu, gejala atau peristiwa ya. Contohnya fakta itu yang berhubungan dengan data-data spesifik tunggal. Contohnya bisa minuman halal seperti itu. Terus yang kedua adalah pengetahuan konsep, yaitu suatu yang memiliki keterhubungan dari sekelompok materi, bisa dengan pengertian minuman halal, pengertian minuman haram. Jadi bisa mengajarkan kepada anak pengertian minuman halal, terus pengertian minuman haram, jenis-jenis minuman halal seperti itu. Nah, sedangkan pengetahuan prosedur yaitu berkaitan dengan langkah-langkah. Bisa kita, kalau yang materi di saya itu
langkah-langkah untuk menghindari minuman haram seperti apa. Ya, itu mengajar materi yang kategori fakta, konsep, sama prosedur, Bu. Iya. Selanjutnya, Pak. Pertanyaan Materi selanjutnya, Pak. materi ajar memiliki dua kategori, yaitu normal dan advance. Untuk siapa materi advance itu? Materi advance itu kan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya ya, Bu ya. Nah, dan di sini anak diharapkan bisa berpikir kritis, kreatif, dan ini ditujukan untuk para siswa ya, agar memancing siswa dan mendorong pengetahuan siswa dari pengalaman-pengalamannya. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Bapak. Kembali ke pembelajaran real nih, Pak ya. Bapak Ya, siap, Bu. ketika menghadapi anak-anak yang super aktif gitu, nggak mau diem di dalam kelas. Ketika sudah masuk pembelajaran, tetap aja anak itu nggak mau diem. Bagaimana cara penanganannya, Pak? Oke, baik, Bu. Kebetulan ini ada pada saat sekarang yang saya alami kebetulan tahun ajaran ini, karena sebelumnya saya dapat kelas unggulan, sekarang saya bukan kelas unggulan gitu. Dan ini kebetulan banget Terima kasih ya. anak-anak yang seperti itu, Bu. Saya lebih Ya, sering membawa pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Dengan cara apa? Saya sering membuat games dalam pembelajaran, terus nyanyi-nyanyi dalam pembelajaran, tepuk-tepuk dalam pembelajaran. Anak ketika kita ajak aktif, ajak ikut berperan di dalam pembelajaran, maka mereka fokusnya akan lebih tinggi. Jadi untuk anak-anak yang aktif seperti itu pun, bahkan bukan hanya anak yang aktif dalam bercanda, anak yang tadinya murung, malas belajar pun akan terlihat lebih ceria dan dia bisa mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. ya terima kasih. Baik, sebagai penutup nih untuk Pak Siap, Bu. Muslim, saya pengen membacakan pengen Pak Muslim untuk membacakan salah satu surat yang ada di Al-Quran Mm-hmm. yang kaitannya dengan materi Bapak, ya selain yang tadi darinya Pak ya. Siap, Bu. Jadi ya, mangga selain yang tadi sudah dibacakan. Boleh lihat Al-Quran, Bu? Ya, mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Saya ngambil ayat di sini. Di sini ada salah satu materi tentang minuman haram, yaitu minuman keras seperti khamr. Di sini dijelaskan bahwa termasuk perbuatan keji ketika kita menggunakan minuman-minuman itu. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Muhammad Muslim. Semoga benar-benar menjadi guru yang mumpuni, yang Amin. profesional, yang ahli dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya. Ya siapa tahu nanti setelah tersertifikasi Bapak ada tambahan ngajar